Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Yuni Wulandari dari kelas 6 TIA dengan nomor induk mahasiswa 061947200319. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginput objek, mengkontrol dan membuat animasi pada Construct 2. Berikut penjelasannya. Pada bagian properties telah saya isi berupa nama, description, outdoor, email, window size-nya yaitu 1280 dan 720 serta orientation-nya landscape. Dan layout-nya itu ada nama yang saya beri dengan tugas Uni WD, layout size-nya sama dengan yang tadi yaitu 1280 dan 720. Langsung saja ke halaman kerja, klik kanan insert new object, lalu pilih sprite. Nah, di sini kita akan membuat namanya dengan nama Boxy. Lalu insert. Nah, di sini kita akan menggunakan warna hitam. Lalu buat bentuk yang hitam. Lalu close. Nah, setelah itu kita klik insert new object, lalu keyboard, lalu insert, dan setelah itu kita tambahkan behaviors pada box dengan cara klik ini, lalu pilih 8 direction, lalu add, kemudian di close. Nah, setelah ini kita bisa mencobanya, dan ini adalah hasil dari pergerakan. Nah, Boxy di sini peraturannya bisa kita ubah, yaitu jika di sini 360 derajat, kita bisa mengubahnya menjadi perputarannya 45 derajat. Jika 45 derajat, kita akan melihat perubahannya menjadi sebagai berikut. Nah, ini yang akan terjadi jika kita mengubah perputarannya menjadi 45 derajat. Sedangkan jika kita mengubahnya menjadi tidak ada, maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Perputaran Boxy akan terlihat tidak melengkung atau berjalan sesuai dengan arahan keyboard. Dan langsung ke kiri dan ke kiri, langsung ke atas, ke kanan, lalu ke bawah lagi, ke kiri, dan berikutnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan berupa tombol, yaitu pada event sheet. Pada event sheet kita buat add event Boxy, itu kita next, lalu pada Boxy kita pilih Boxy, pada keyboard itu kita pilih case down, lalu next, lalu A, lalu OK dan down. Kemudian pada add actionnya kita pilih Boxy, next, simulate control pada 8 directionnya, lalu klik next. Setelah itu tentukan, nah jika tombolnya itu A, maka kita akan membuat pergerakannya menjadi ke kiri dan kontrolnya tetap kiri, lalu kita pilih down. Setelah itu kita bisa menambahkan keyboard lagi, yaitu K is down, next, lalu kita klik tombolnya kita ubah menjadi tombol D. Nah, tombol D di sini kita buat pergerakannya menjadi ke kanan dengan cara mengubah simulate controlnya dari left menuju right, kemudian di down. Dan yang ketiga itu keyboard, lalu next, K is down, kemudian kita ubah tombolnya menjadi tombol W, yaitu untuk ke atas, lalu atas, pilih Boxy, lalu next. Setelah itu kita simulate control dan kita ubah menjadi up untuk ke atas.
Setelah itu tambahkan keyboard yang terakhir, yaitu keyboard untuk ke bawah. Key is done. Pilih, tekan tombol S untuk membuat pergerakan boxy menjadi ke bawah. Lalu pilih boxy, next, dan simulate controlnya kita ubah menjadi down. Setelah itu tekan down. Nah, setelah ini kita bisa menggerakkan si boxy tersebut dengan menggunakan tombol A, D, W, dan S seperti sebagai berikut. Ini jika saya menekan tombol D, jika menekan tombol S, jika menekan tombol A, dan menekan tombol W. Nah, jika kita ingin menambah serta mengubah warna pada boxy, kita bisa menambahkan di sini. Kita klik 2 kali, lalu pada animation frames-nya kita tambahkan frame. Kembali, kita tambahkan frame, lalu kita beri warna kuning buat bentuk seperti ini. Setelah itu tambahkan frame kembali, beri warna biru, lalu gambarkan seperti ini. Oke, nah ini kita beri nama hitam. Oke, bisa juga kita tambahkan animation lagi, yaitu warna hijau. Nah, pada hijau itu kita beri warna hijau buat kotak di sini. Lalu tambahkan frame kembali, kita beri warna biru muda. Kita bentuk kotak di sini. Setelah itu tambahkan frame kembali, kita beri warna merah. Setelah ini, maka pada hitam itu ada 3 warna dan pada hijau itu ada 3 warna. Kemudian kita close. Pada event sheet-nya itu kita tambahkan add action, boxy, next, kita set animation, kita ketik hitam. Setelah itu done. Dan untuk tombol D, boxy, itu kita set animation, lalu kita ubah menjadi hitam juga, lalu down. Ini tulisannya harus kita perhatikan karena tulisannya itu harus benar. Dan ini setelah hitam, lalu kita down. Dan untuk tombol W serta S itu boxy-nya kita ubah menjadi warna hijau. Set animation-nya kita ubah menjadi hijau, lalu done. Dan untuk boxy yang terakhir juga kita ubah menjadi warna hijau. Set animation, lalu ketik hijau. Setelah itu done. Dan sekarang kita bisa mencobanya. Inilah yang terjadi jika saya menekan tombol A, tombol S, tombol D, dan tombol W. Sekian presentasi saya mengenai tentang boxy dan perubahan warna. Maka video selanjutnya akan menjelaskan tentang input dari gambar yang sudah ada dari file. Terima kasih. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Oke, untuk video sebelumnya itu telah membuat boxy, yaitu membuat boxy-nya berubah warna jika dia turun atau naik, dan berubah warna lagi jika dia ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arahan yang telah dibuat pada event sheet-nya. Nah, pada video yang selanjutnya yaitu video menginput objek yang filenya itu sudah ada di dalam komputer. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya seperti tadi. Pada project properties-nya sudah saya lengkapi seperti
file yang tadi, dan pada layoutnya juga sudah saya beri nama, saya isi layout size-nya juga sama seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk menghemat waktu, baiklah kita masuk ke lembar halaman kerja, klik insert new object, lalu pilih sprite dan ketik namanya menjadi Nosy. Nosy adalah karakter utama yang akan saya masukkan. Tapi sebelumnya saya akan memasukkan pijakan Nosy dulu. Pijakan Nosy. Insert. Nah, di sini kita akan memasukkan file pijakan player atau pijakan Nosy. Setelah itu, atur tata letak serta ukuran tempat pijakan ini seperti yang saya lakukan. Setelah itu, masuk ke behaviors, lalu tambahkan ubah menjadi solid agar file tersebut bisa dipijak oleh karakter, yaitu Nosy. Nah, setelah ini klik kanan, lalu insert new object, sprite, ketik Nosy, lalu insert, letakkan di sini dan masukkan file Nosy. Open. Setelah itu tambahkan animation jalan, dan pada jalan itu kita masukkan pergerakan Nosy. 1. Tambahkan add frame untuk menambahkan pergerakan lanjutannya. 2. Dan add frame kembali untuk memasukkan gerakan selanjutnya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, untuk jalan itu sudah terisi ada 4 gerakan, dan tambahkan 1 animasi lagi untuk loncat. Default di sini kita ubah menjadi Nosy. Nah, setelah ini Nosy, klik kanan pada Nosy, lalu set to bounding box, atur ukurannya seperti ini. Setelah itu apply to all animation, lalu tekan yes, lalu di close. Nah, setelah ini klik kanan, masukkan behaviorsnya dulu, yaitu platform, lalu add. Setelah itu insert new object, lalu pilih keyboard, insert. Nah, setelah ini kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat kalau Nosy-nya sudah bisa digerakkan ke kanan, ke atas, ke kiri. Namun pada pergerakan ke kiri, Nosy tidak menghadap ke kiri. Oleh karena itu, kita perlu mengatur event sheet. Nah, di sini kita masuk ke event sheet, lalu klik kanan dan kita pilih add group. Ini namanya kita ubah menjadi pergerakan Nosy. Setelah itu kita klik OK. Kemudian tambahkan event kembali, lalu kita pilih keyboard, next, key is down, pilih next, kita ubah menjadi A, OK, done. Setelah itu klik add action, lalu kita pilih Nosy, kemudian next. Setelah itu kita pilih set mirror. Nah, lalu done. Kita pilih Nosy kembali, next. Setelah itu set animation. Sebelum ini kita harus mengubah platformnya
terdahulu. Kita ubah platformnya dengan simulate control, kita atur ke kiri. Setelah itu buat event lagi, keyboard, lalu next, key is down, itu next, kemudian tekan tombol D untuk ke kanan, lalu down, pilih noisy. Setelah itu masuk ke platformnya lagi, kita ubah simulate controlnya ke kanan. Setelah itu lanjut ke noisy dan kita ubah mirrornya tidak menjadi mirror karena kita memposisikan layarnya itu tetap ke arah kanan. Dan kemudian tambahkan keyboard satu lagi, yaitu keyboard tombol W untuk membuat player bisa loncat ke atas. Setelah itu kita pilih platformnya, simulate controlnya kita ubah menjadi jam. Oke, dan nah sekarang kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Jika saya menekan tombol D, dia akan ke kanan dan ke kiri. Jika saya menekan tombol A, W untuk meloncat, D untuk ke kanan, WD untuk ke atas dan ke kanan, WA untuk ke atas dan ke kiri. Oke, setelah itu kita akan membuat pergerakan animasinya dengan cara add group. Kita klik animasi nosi. Setelah itu klik OK, lalu add event, pilih nosi, lalu next. Kemudian kita masukkan platformnya itu is moving. Setelah itu add action, pilih nosi kembali, lalu set animation. Set animationnya itu kita buat jalan. Setelah ini add event system, kita cari else. Oke, setelah itu noisy-nya kita buat set animation, lalu kita buat loncat, lalu done. Kemudian tambahkan lagi noisy, lalu pilih platformnya itu is jumping, lalu done, kemudian noisy. Setelah itu tekan next, lalu set animationnya menjadi loncat. Setelah itu done, buat event lagi, lalu noisy. Setelah itu pilih is falling, done. Set animationnya kita ubah menjadi noisy, menjadi loncat. Setelah itu done, dan pada loncat ini kita ubah menjadi noisy. Lalu dan yang terakhir itu kita tambahkan lagi noisy, next. Kemudian kita pilih platformnya jadi unlanded. Setelah itu noisy, lalu kita ubah set animationnya menjadi noisy. Oke, kita lanjutkan. Untuk setelah pembuatan pergerakan dan animasi ini, maka kita lanjutkan yaitu dengan cara mengceknya. Dan jika kita menekan tombol D, dia akan berjalan ke kanan dan ke kiri. Untuk tombol A ke atas. Nah, sekarang noisy-nya bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke atas. Oke, sekian
video hari ini yang bisa saya sampaikan mengenai tentang menginput data, menginput objek, mengkontrol, serta buat animasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.